Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman kelas 5? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini memperoleh manfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, bertemu kembali dengan Umi Siska pada video pembelajaran fikih materi umroh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan ibadah umroh, kemudian yang kedua tentang sunnah-sunnah yang dapat dilakukan saat seseorang mengerjakan ibadah umroh. Baik, kita ke poin yang pertama terlebih dahulu ya, mengenai ketentuan ibadah umroh. Ada beberapa hal yang akan dibahas saat kita mempelajari mengenai ketentuan ibadah umroh, yaitu yang pertama tentang hukum pelaksanaan ibadah umroh. Hukum asal untuk ibadah umroh ini adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji, namun umroh bukan rukun haji, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi, hukum asalnya sebenarnya adalah wajib karena termasuk ke dalam rangkaian dari ibadah haji. Tetapi, umroh bukan rukun haji, sehingga hukum bagi orang yang melaksanakan umroh yaitu sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 158 yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian syiar ataupun agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya ketika dia mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Oke, itu adalah hukum untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi, hukum asalnya adalah wajib, namun karena dia bukan termasuk dalam rukun haji, maka hukum umroh adalah sunnah. Kemudian, poin yang kedua, untuk waktu pelaksanaan umroh ini, menurut para ulama adalah di seluruh hari dalam setahun, kecuali pada tanggal Arafah, kemudian Idul Adha dan hari Tasyrik. Lalu, poin yang ketiga adalah syarat umroh. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah umroh harus memenuhi syarat umroh. Di antaranya, beragama Islam, kemudian berakal sehat, kemudian baligh ataupun dewasa, dan juga yang terakhir mampu atau istita'ah. Jadi ada 4 syarat untuk melaksanakan ibadah umroh bagi seorang muslim muslimah. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh atau dewasa, yang keempat mampu untuk melaksanakannya atau istita'ah. Poin yang keempat dalam ketentuan pelaksanaan ibadah umroh adalah rukun umroh. Rukun umroh merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh yang tidak dapat digantikan dengan dam. Apabila salah satu rukun umroh ada yang tidak terlaksana, umrohnya batal dan harus diulang kembali. Rukun umroh ini meliputi ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Berarti ada 5 rukun umroh. Kita bahas yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat memulai mengerjakan umroh dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih dan juga tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Kemudian poin yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu sa'i.
Sa'i ini adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwa dan juga sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwa. Kemudian poin yang keempat yaitu tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan ataupun dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ini ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Lalu, rukun umroh yang terakhir adalah tertib, yaitu menertibkan rukun-rukun yang telah disebut dan juga yakin mendahulukan urutan-urutan yang terdahulu. Baik teman-teman, kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, tentang sunnah-sunnah melaksanakan ibadah umroh. Adapun sunnah-sunnah dalam umroh yaitu yang pertama, mandi. Yang kedua, membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki dan sir bagi perempuan. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah selesai tawaf. Yang terakhir masuk ke Ka'bah. Baik teman-teman, itu saja penjelasan Umi Siska pada hari ini tentang ketentuan pelaksanaan ibadah umroh dan juga sunnah-sunnah ibadah umroh. Kemudian, tugas yang akan teman-teman kerjakan di rumah adalah silakan teman-teman buat peta konsep atau mind mapping atau peta pikiran tentang ketentuan pelaksanaan ibadah umroh beserta sub-sub poinnya, kemudian sunnah-sunnah dari ibadah umroh. Silakan buat sekreatif mungkin, dengan desain yang sebaik mungkin, boleh menambahkan gambar yang sesuai juga atau mengkreasikan tulisan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah sehingga ilmunya dapat kita serap dengan baik. Banyak maaf dari Umi Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.